Pemirsa, kawasan Kalimalang di Bekasi, Jawa Barat menjadi salah satu lokasi yang dilalui pemudik, khususnya pemudik yang menggunakan motor. Sementara sebagian pemudik juga banyak memilih mudik dengan menggunakan pesawat mendekati hari Lebaran. Lalu bagaimana situasi terkini di kedua lokasi itu? Kami sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV, ada Bernardin Mario dari kawasan Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat, dan Nadia Soraya dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kita ke Bernardin terlebih dahulu. Bernardin, bagaimana situasi terkini di kawasan Kalimalang? Dan titik mana yang menjadi simpul kemacetan yang harus diwaspadai pemudik? Ya kan, malam hari ini di hari ketiga prediksi puncak arus mudik libur lebaran 1446 Hijriah. Situasi di jalur arteri Kalimalang, Sumber Arta, Bekasi, Jawa Barat terpantau sudah tidak seramai 2 hari sebelumnya. Total kendaraan yang melintas di jalur ini saja bahkan sudah turun sampai dengan ke angka 14.000 sampai dengan pukul 8 malam hari ini. Sehingga memang bakal tren untuk pemudik melakukan perjalanan menuju ke kampung halamannya untuk menikmati libur Hari Raya Idul Fitri ini sudah sangat menurun bila dibandingkan hari kemarin, yang dimana jumlah kendaraan yang melintas melalui jalur ini mencapai sekitar 39.000 pengendara. Dan kalau melihat memang masih ada beberapa pemudik yang melakukan perjalanan menggunakan sepeda motor khususnya, dengan membawa banyak sekali peralatan dan juga oleh-oleh. Ada ciri-cirinya seperti biasa, para pemudik yang menggunakan sepeda motor ini menambahkan bambu di bagian belakang motornya untuk bisa membawa tas ataupun kardus yang mereka telah siapkan dari jauh-jauh hari sebelum hari ini melakukan perjalanan mudik. Dan memang kalau dibandingkan dari pagi sampai dengan sore hari tadi, Egan, sudah jumlah pengendara yang melakukan mudik ke kampung halaman menuju ke daerah Jawa Barat sampai ke Jawa Tengah ini semakin lebih banyak. Ini berbeda sekali pemandangannya apabila dibandingkan pada sore hari tadi. Sehingga memang kami himbau untuk para pemudik yang masih akan melakukan perjalanan mudik sampai dengan malam hari ini untuk mengecek kendaraan mereka, khususnya tekanan angin pada ban sampai dengan kondisi fisik dari motor mereka agar selamat sampai ke tujuan. Dan memang waktu-waktu seperti ini, Egan, sangat menjadi waktu yang favorit bagi para pemudik untuk melakukan perjalanan lewat jalur darat dengan membawa kendaraan pribadi. Dikarenakan memang cuaca sudah tidak panas dan juga kondisi jalan yang cenderung sepi. Sehingga memang diharapkan nanti ini para pemudik bisa sampai ke kampung halamannya sebelum pagi hari nanti, atau sekitar pukul 2 pagi mereka sudah tiba di kampung halaman untuk bisa merayakan atau melaksanakan ibadah bulan puasa 1 hari lagi. Mengingat barusan Menteri Agama sudah menentukan bahwa Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran ini akan jatuh pada tanggal 31 Maret 2025. Dan untuk informasi tambahannya, Egan, untuk di kawasan jalur arteri Kalimalang, khususnya di kawasan Sumber Arta, Bekasi, Jawa Barat ini, ada posko keamanan yang disiapkan oleh petugas kepolisian dan juga stakeholders lainnya seperti TNI, Satpol PP, dan juga Dinas Kesehatan dari Kota Bekasi. Jadi bagi para pemudik yang akan melintasi jalur ini, apabila lelah bisa beristirahat di posko keamanan tersebut, dan apabila ingin mendapat informasi layanan seputar dengan trek perjalanan juga bisa menanyakan langsung ke petugas kepolisian yang selalu standby 24 jam. Untuk saat ini sendiri ada sekitar 16 petugas gabungan yang bersedia siaga 24 jam untuk membantu para pemudik melakukan perjalanan menuju ke kampung halaman. Sehingga kami harapkan dan juga seluruh pihak, para pemudik dapat menikmati perjalanan mudik sampai dengan ke kampung halaman dengan selamat dan aman. Demikian, Egan, kembali ke Anda di studio. Dari Bekasi, Jawa Barat, kita ke Tangerang, Banten. Nadia, bagaimana situasi terkini di Bandara Soekarno-Hatta dan wilayah mana saja yang menjadi destinasi paling banyak dituju oleh pemudik? Ya, selamat malam, Egan. H+1 puncak arus mudik Lebaran 2025, situasi terkini di Bandara Soekarno-Hatta. Tepatnya lokasi saya mengabarkan adalah Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta. Ini masih ramai oleh para calon penumpang yang akan berangkat menuju destinasi favorit mereka. Namun apabila dibandingkan dengan siang hari tadi ataupun kemarin yang menjadi puncak arus mudik Lebaran, ini memang sudah mulai terurai begitu. Dan tadi kalau untuk penerbangan terdekat pada malam hari ini nanti akan ada di
di pukul 21.00 tujuan Kuala Namu Medan dan juga pukul 21.35 tujuan Bengkulu. Dan untuk situasi saat ini yang terlihat di belakang saya ini juga sejalan dengan data yang saya peroleh dari PT Angkasa Pura II, di mana disampaikan per update pukul 18.00 waktu Indonesia Barat ada sebanyak 112.645 penumpang yang telah berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta menuju destinasi favorit mereka dengan jumlah penerbangan mencapai 901 penerbangan. Angkanya ini juga diprediksi masih akan terus meningkat lantaran pada malam hari ini masih akan ada sejumlah penerbangan yang berangkat menuju kota-kota tujuan lainnya begitu. Dan apabila dibandingkan dengan jumlah pada kemarin yang menjadi puncak arus mudik, ini memang menurun sekitar 70.000 penumpang begitu, di mana kemarin ada sebanyak 184.000 penumpang yang berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta baik Terminal 1, 2, dan 3. Begitupun juga dengan jumlah penerbangan mencapai 1.177 penerbangan. Artinya pada tahun ini memang diprediksi terjadi peningkatan dibandingkan dengan tahun lalu untuk di libur Lebaran mencapai 7% begitu. Dan di samping itu, untuk dari destinasi-destinasi mana saja yang menjadi tujuan favorit masyarakat dalam libur Lebaran 2025 ini masih tidak jauh berbeda dengan tahun lalu. Ini masih didominasi untuk daerah seperti Denpasar Bali, Kuala Namu Medan, ada Padang, Pontianak, Surabaya, hingga Makassar. Di mana dari PT Angkasa Pura ini mengingatkan kepada para calon penumpang yang akan berangkat untuk yang paling penting adalah tiba sekitar 2 jam atau 3 jam sebelum keberangkatan, begitupun juga memastikan bahwa untuk barang bawaannya baik juga anak-anak ataupun keluarga ini dalam kondisi aman. Untuk sementara itu yang dapat saya laporkan, Egan, dari Bandara Soekarno-Hatta. Kembali ke studio. Baik, terima kasih atas informasinya Nadia Soraya, dan sebelumnya ada Bernardin Mario. Selamat bertugas kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.